Kesibukannya apa saja, terutama sebagai ketua tim kerja fungsional? Di tahun 2024 mungkin bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok ya Mbak Sistin ya. Dan kalau terkait capaian Bu Rahma di tahun 2024 kemarin seperti apa? Kemarin metode pelaksanaannya gimana Bu Rahma? Latihan pembentukan Pranata Humas tidak dilaksanakan lagi ya Bu? Untuk pelatihan pelatihan teknik fungsional bidang kehumasan dan komunikasi publik itu sendiri untuk di tahun 2024. Kalau rencana di tahun 2025 nanti tim fungsional ini capaiannya seperti apa Bu, target-targetnya? Perencanaan pelatihan sendiri di 2025 ini kami akan merilis gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau ikut pelatihan di sini, apakah ini gratis atau berbayar? Hai Sobat Kom semua, nah hari ini supaya spesial saya akan mulai dengan sebuah pantun ya. Beli bunga dijadiin buket. Hai semua, jumpa lagi di Bonjer Update. Nah hari ini seperti biasa saya akan menyampaikan ya ada informasi baru apa aja yang ada di Pusdiklat. Nah hari ini spesial banget karena sudah hadir ya seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan dan Sertifikasi Bidang Fungsional. Untuk itu langsung kita sambut ada Bu Rahmawati Rahayu. Halo Bu Rahma, gimana kabarnya? Halo Mbak Sistin, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu Rahma, sebagai awal diskusi kita hari ini boleh diceritakan dulu saat ini kesibukannya apa saja, terutama sebagai ketua tim kerja fungsional. Baik, sebagai ketua tim penyelenggaraan dan sertifikasi bidang fungsional di tahun 2024 ini setidaknya saya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani 3 hal Mbak Sistin ya. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan, yang kedua itu persiapan, dan ketiga itu evaluasi pelatihan gitu ya. Di tahap persiapan di sini kami melakukan perencanaan terkait dengan pemetaan kebutuhan kompetensi bagi pemangku jabatan fungsional yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian juga kami melakukan pemetaan kompetensi untuk teman-teman pemangku jabatan binaan Kominfo gitu ya. Kemudian dan juga kami juga melakukan pengembangan kurikulum, kemudian juga penyusunan bahan ajar dan penyiapan tenaga pengajar dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau di pelaksanaan kami melakukan berbagai persiapan teknis dalam rangka untuk mempersiapkan pelaksanaan pelatihan fungsional, mulai itu dari memberikan penawaran pelatihan, kemudian publikasi dan juga kemudian melakukan pemanggilan peserta dan lain-lainnya gitu ya. Yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pelatihan supaya nanti pelatihan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, untuk evaluasi pelatihan di sini kami juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan. Kami menilai efektivitas penyelenggaraan, kemudian kualitas materi pelatihan yang diberikan, kemudian juga kualitas tenaga pengajar dan tentu saja kualitas pengelolaan pelatihan itu sendiri. Nah, dan juga di tahun 2024 kami juga melakukan evaluasi pasca pelatihan dalam bentuk user study dan tracer study gitu ya, di mana kami mendiseminasikan instrumen kuesioner berupa survei gitu kepada sejumlah alumni pelatihan dan juga atasan alumni. Kemudian hasil survei tersebut diolah gitu ya, diolah kemudian kami gunakan sebagai bahan untuk melakukan in-depth interview kepada alumni dan juga atasan alumni di mana kami mencoba menggali lebih dalam terkait dengan kebermanfaatan pelatihan fungsional yang sudah kita selenggarakan, baik itu bagi individu pegawai atau alumni yang merupakan pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian juga bagi organisasi alumni terkait dengan korelasi antara keikutsertaan alumni dalam pelaksanaan dalam pelatihan dengan peningkatan kinerja organisasi dan terakhir itu terkait dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Seperti itu kurang lebih Mbak Sistin. Oke, jadi kegiatannya mulai dari persiapan sampai dengan pascanya bahkan sampai melihat kebermanfaatannya ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah kemudian kalau terkait capaian Bu Rahma di tahun 2024 kemarin seperti apa? Ya, kalau terkait capaian untuk pelaksanaan pelatihan fungsional di tahun 2024, mungkin bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok ya Mbak Sistin ya.
Pertama itu terkait dengan pelatihan teknis fungsional bidang kehumasan dan komunikasi publik, kemudian juga pelatihan fungsional untuk bidang telekomunikasi, dan juga terkait dengan pengiriman peserta gitu ya. Kalau yang pertama gitu ya, pelatihan teknis fungsional bidang kehumasan dan komunikasi publik, dari target yang diberikan gitu ya, sejumlah kurang lebih 700 sekian. 700, Ya, tim fungsional bisa melebihi target tersebut, di mana alumni yang lulus gitu ya, itu mencapai sekitar 800 lebih gitu ya. Jadi sekitar 116% gitu ya, dengan tingkat kelulusan itu 96% gitu ya. Kemudian kalau di pelatihan fungsional yang terkait dengan bidang telekomunikasi, dalam hal ini adalah pelatihan pembentukan untuk pengendali frekuensi tingkat ahli gitu ya. Itu 49 orang dan alhamdulillah juga lulus semua. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengiriman peserta, di mana kita Pusdikat memfasilitasi pengiriman atau keikutsertaan teman-teman Kominfo gitu ya, yang memangku jabatan fungsional tertentu untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pembina JF mereka. Itu sebanyak 33 orang dan alhamdulillah juga lulus semua, seperti alhamdulillah. Kalau di total nih hampir 1.000 nggak Bu? Belum mencapai. Jadi harapan kami memang semoga pelatihan fungsional itu bisa lebih banyak lagi nanti ya targetnya. Oke. Nah, kalau dari tahun 2024 itu ada 900-an mungkin ya? Kurang lebih 900 peserta. Nah, itu kemarin metode pelaksanaannya gimana Bu Rahma? Metode pelaksanaannya kita mix ya Mbak, campuran ya. Dalam artian gini, kalau untuk yang pelatihan teknis fungsional bidang kehumasan dan komunikasi publik, itu sepenuhnya kita laksanakan secara daring. Jadi kita melalui video conference, tatap layar gitu ya, antara peserta dan tenaga pengajar. Kemudian kalau untuk yang pelatihan pembentukan pengendali frekuensi tingkat ahli itu dilaksanakan secara blended atau bauran gitu ya, di mana ada sesi asinkronus dan sesi sinkronus. Untuk sesi asinkronus, peserta diminta untuk mempelajari terlebih dahulu materi-materi ataupun bahan ajar yang sudah disiapkan di LMS gitu ya, di LMS. Kemudian mereka melakukan sesi sinkronus tatap layar dengan tenaga pengajar, dan kemudian diakhiri dengan kehadiran secara fisik gitu ya di Wisma PPSDM di CSD PPI gitu, karena untuk pelatihan pengendali memang membutuhkan praktek di mana mereka harus berinteraksi langsung dengan alat-alat pengendali frekuensi, dan itu membutuhkan kehadiran fisik gitu ya, nggak bisa dilakukan secara online atau daring gitu ya. Nah, kalau untuk pengiriman peserta sendiri, tentu saja kita mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh setiap instansi pembina. Ada juga yang pelaksanaan itu melalui MOOC, kemudian dilanjutkan dengan adanya sesi sinkronus secara daring gitu ya. Kemudian ada juga yang full secara daring, seperti itu Mbak. Oke, kalau pelatihan pembentukan Pranata Humas tidak dilaksanakan lagi ya Bu? Untuk tahun 2024 tidak kami laksanakan sesuai dengan arahan dari Ditjen IKP gitu ya, selaku unit pembina unit pembina jabatan fungsional Pranata Humas yang ada di Kementerian Kominfo. Jadi memang untuk tahun 2024 tidak kami laksanakan. Jadi kami kembangkan pelatihan-pelatihan teknis fungsional lainnya gitu ya, yang tetap bisa memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi untuk teman-teman Pranata Humas itu sendiri gitu. Oke, nah berarti kan kemarin ada banyak pelatihan teknis fungsional ya yang sudah dijalankan. Nah itu yang tema yang paling bestseller apa nih Bu Rahma? Semuanya bestseller kayaknya Mbak. Ya, merata ya berarti. Ya karena memang kami membuka kelas itu cukup sama banyak kurang lebih gitu ya, antara setiap temanya gitu ya. Untuk pelatihan pelatihan teknik fungsional bidang kehumasan dan komunikasi publik itu sendiri untuk di tahun 2024 ada 5 tema yang kami buka gitu ya. Yang pertama itu pemanfaatan artificial intelligence untuk kehumasan pemerintah. Kemudian yang kedua jurnalisme data untuk kehumasan pemerintah. Yang ketiga mobile journalism. Yang keempat itu master of ceremony tingkat dasar. Yang kelima itu untuk voice over untuk tingkat dasar, seperti itu. Dari kelima ini yang 1, 2, 3 pemanfaatan AI, jurnalisme data dan mobile journalism itu merupakan tema-tema pelatihan yang kami kembangkan
di tahun 2023 gitu kan, dan kami lanjutkan pelaksanaannya di 2024 karena memang demand-nya Masih cukup relatif banyak besar ya. gitu ya, relatif Oke. besar gitu. Kemudian sementara untuk yang dua lagi gitu ya, untuk yang MC, Master of Ceremony dan Voice Over, itu adalah tema baru yang kami kembangkan di 2024 gitu. Oke. Nah, ini kan berarti pelaksanaannya mayoritas secara online ya. Nah, kalau kendala selama pelatihan online ataupun blended yang dihadapi selama ini apa aja, Bu? Kalau untuk yang pelaksanaan secara online pasti ada kendala yang mungkin umum dijumpai gitu ya Mbak Sisteria terkait pelaksanaan pelatihan secara daring tuh eh utama dan pertama kayaknya itu Nah, adalah apa nih? koneksi internet gitu Ini ya. pasti Jadi di mana-mana ya. iya karena kita tidak bisa menyamaratakan itu ya kestabilan koneksi internet di setiap daerah. Apalagi memang salah satu tujuan kami untuk melaksanakan pelatihan secara daring adalah ini sebagai upaya kami untuk bisa menjangkau gitu ya teman-teman khususnya yang pelatih humas gitu untuk bisa mengikuti pelatihan, melakukan pengembangan kompetensi, melakukan upgrade skill mereka gitu ya tanpa harus meninggalkan lokasi mereka yang mungkin secara biaya akan memakan biaya yang cukup besar gitu ya untuk datang ke Jakarta gitu. Seperti itu dan tapi juga di sisi lain akses internetnya juga biasanya nggak stabil gitu. Iya. Jadi memang di sisi peserta juga mereka jadi terkendala dalam mengikuti pelatihan secara full dalam artian mungkin full yang tidak tersendat-sendat gitu ya. Baik ketika sesi pemaparan materi oleh tenaga pengajar ataupun mungkin ketika sesi praktek dan atau unjuk kerja atau seminar gitu ya. Memang kalau di setiap pelatihan pelatihan Teknis fungsional. teknis fungsional yang bidang Mm-mm. kehumasan dan komunikasi publik itu kami ada ada unjuk kerja gitu Di untuk akhir di pelatihan akhir ya. pelatihan Oke. sebagai salah satu output pelatihan bahwa mereka sudah mendapatkan gitu ya kompetensi tertentu dari pelatihan yang mereka ikuti saat itu gitu. Oke, selain koneksi Bu Rahma, kendalanya apa lagi? Nah, ini juga kendala yang umum lagi yang dijumpai di pelatihan daring Apa karena nih? lokasi pelatihan itu kan di tempat di unit kerja atau di satuan kerja atau peserta ya masing-masing gitu kan pastinya juga dan biasanya juga mereka mengikuti pelatihan itu di kantor gitu ya di kantor biasanya juga diselingi atau disambi dengan melakukan penyelesaian tugas-tugas lainnya gitu. Tetap ya nggak bebas tugas ya. Nggak bebas tugas. Ada aja ya, Ya tugasnya. itu mungkin kendala-kendala seperti itu aja sih yang dalam pelaksanaan pelatihan fungsional di 2024 kurang lebih seperti itu. Kalau yang blended aman Bu? Blended aman sih. Aman ya, alhamdulillah. Ya, karena memang ada mix antara sesi asinkronus yang mereka harus belajar mandiri, kemudian juga sesi tatap layar gitu secara online daring gitu. Kemudian ketika mereka ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau apa bisa mereka konfirmasi atau verifikasi ketika mereka bertatap langsung dengan pak pengajar di sesi luringnya gitu. Jadi lebih kendalanya mungkin lebih minim lebih minim gitu ya. Baik. Kemudian kalau rencana di tahun 2025 nanti tim fungsional ini capaiannya seperti apa Bu target-targetnya? Untuk di 2025 tentunya kami awali terlebih dahulu ya Mbak dengan koordinasi dengan berbagai pihak gitu ya. Yang pertama itu dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi gitu ya terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk teman-teman jabatan fungsional di Kominfo gitu ya. Kemudian juga dengan instansi-instansi pembina yang melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional tertentu yang diampu oleh pegawai Kominfo. Yang ketiga itu untuk koordinasi dengan unit-unit pembina jabatan fungsional binaan Kominfo gitu ya. Jadi memang harus diawali dengan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian untuk perencanaan pelatihan sendiri di 2025 ini kami akan merilis gitu ya, Rilis apa nih Bu? beberapa micro skills yang nantinya bisa diikuti secara luas gitu ya, secara luas oleh teman-teman pemangku jabatan fungsional gitu. Tapi untuk temanya seperti apa, ya kita tunggu aja. Oh masih rahasia, kita tahan dulu. Oke.
Nah, kalau microskill ini kan terbuka untuk seluruh jabatan fungsional atau yang Pranata Humas aja? Untuk microskillsnya itu terbuka untuk semua jabatan, tetapi nanti juga kita ada pelatihan yang merupakan kelanjutan dari microskills itu sendiri, yang memang kami khususkan untuk teman-teman Pranata Humas seperti itu. Oke, kalau yang teknis fungsional itu apakah terbuka juga untuk semua jabatan maksudnya, atau khusus untuk Pranata Humas aja? Ya, kalau untuk teknik fungsional untuk sementara ini memang terbatas gitu ya. Nanti kan nanti kami juga masih untuk yang ditetapkan oleh instansi pembina atau unit pembina JFPH yang ada di Kominfo itu kami masih menunggu kebijakan resminya seperti apa pelatihan-pelatihan teknis fungsional yang ditetapkan. Kemudian tetapi yang untuk kami laksanakan sembari menunggu kebijakan tersebut adalah pelatihan-pelatihan teknis, tapi tetap dalam koridor kompetensi fungsional bagi teman-teman Pranata Humas gitu. Oke, jadi ada pelatihan yang memang khusus untuk Pranata Humas dan juga ada beberapa pelatihan yang terbuka ya Bu ya untuk semua jabatan. Nah, lalu kemudian kalau ikut pelatihan di sini, apakah ini gratis atau berbayar? Sebagian besar gratis tapi ya, ada juga berbayar nanti. Suka nih kalau gratis-gratis. Gratis pasti suka. Dan memang kalau untuk saat ini kami juga masih menunggu gitu ya kemungkinan untuk bisa menyelenggarakan kembali gitu untuk pelatihan pembentukan JFPH, karena di 2024 kemarin kami juga masih menerima permintaan atau pertanyaan gitu ya terkait ketersediaan pelatihan tersebut gitu ya. Memang pelatihan pembentukan itu kan juga memberikan pembekalan awal gitu ya terkait kompetensi dasar bagi teman-teman Pranata Humas untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat di tahun 2024 itu kemarin kita tidak bisa menyelenggarakan pelatihan pembentukan tersebut. Ya, salah satunya karena kebijakan tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rahma yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih banyak sharingnya. Semoga seluruh kegiatan di tahun ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih kembali Mbak Sistin. Ya. Baik, terima kasih Sobat Kom yang sudah nonton ya sampai akhir. Demikian ya diskusi kita hari ini. Nah, tadi beberapa poin penting ya yang perlu dicatat adalah tim penyelenggaraan dan sertifikasi bidang fungsional ini tidak hanya membuka pelatihan khusus untuk jabatan Pranata Humas, tapi juga ada pelatihan-pelatihan yang terbuka untuk umum, untuk jabatan umum gitu ya. Dan juga tadi akan ada self-paced learning, tapi temanya apa aja? Tunggu dulu, nanti bisa jadi kita undang lagi nih ketua tim kerjanya untuk sharing dengan kita di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk update informasi terbaru ya, jangan lupa follow Instagramnya di @pusdiklatkominfo dan juga subscribe channel YouTube-nya di Pusdiklat Kominfo. Demikian ya Sobat Kom pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya.